Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari sistem otomatis pompa yang memakai tandon maupun sumur atau tandon pendam ya. Tentu saja banyak pertanyaan ya, macam-macam. Salah satunya adalah minta bagaimana merangkai kelistrikannya dari dasar gitu. Nah, saya tahu kawan-kawan yang menonton video ini mungkin banyak yang sudah paham tentang kelistrikan, tapi ada beberapa yang rupanya belum paham gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah paham kelistrikan mungkin membosankan untuk lihat video kali ini. Tapi kalau kawan-kawan yang belum paham listrik sama sekali, nah nanti ayo kita bahas ya, mulai dari dasar sekali sehingga kawan-kawan nantinya bekerja dengan listrik ini aman gitu ya. Nah ini juga saya akan memberikan tip-tip agar bagaimana nanti kita nggak mudah kesetrum, kemudian ya untuk menghindarkan bahaya-bahaya listrik ya. Baik, kita mulai aja ya. Kelistrikan ini kita akan mulai pelajari dari sini dulu kawan-kawan. Kita waktu mau beli pompa, kita harus sesuaikan dengan kondisi rumah kita. Maksud saya kondisi langganan listrik kita. Untuk kawan-kawan yang mungkin rumahnya mungkin kecil ya, itu kadang itu pakai listrik yang 450 VA. VA itu volt ampere. Nah, kalau kawan-kawan listriknya 450 VA, maka kawan-kawan nggak bisa pakai pompa yang terlalu besar ya. Tapi kawan-kawan bisa mungkin kalau pakai pompa yang kecil, contohnya seperti pompa saya seperti ini. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini tertulis arus masukan adalah 1,55 ampere. Nah, karena tegangan listrik di rumah kita adalah 220 volt ya, maka kita akan menghitung VA dari pompa ini. Nah, VA pompa ini sekarang kalau kita hitung adalah yaitu 1,55 kali 220. Hasilnya adalah 341 VA. Nah, 341 VA berarti pompa ini bisa kita pakai di rumah yang mempunyai listrik 450 VA gitu. Jadi gitu ya caranya kawan-kawan. Nah, ada yang tanya ke saya, Pak, saya mau pakai jet pump. Jet pump ini mempunyai listrik 2,7 VA itu. Sedangkan listrik rumah dia adalah 450 VA. Nah, 2,7 kalau kita kalikan 220 itu hasilnya sudah lebih dari 500 VA ya kawan-kawan. Saya nggak sempat ngitung, tapi yang jelas di atas 500 VA. Jadi kalau listrik kita cuma 450, maka kita nggak bisa beli pompa yang ampernya atau VA-nya di atas dari kemampuan listrik rumah kita, karena nanti pasti jeglek terus ya, breakernya itu akan jatuh. Setiap kali kita nyalakan pompa jatuh glek, akhirnya listrik nggak pernah nyala ya, mati terus. Nah seperti itu kawan-kawan ya. Oke, dari situ kita tahu bahwa bagaimana caranya mencocokkan antara listrik rumah kita dengan listrik pompa yang mau kita beli. Nah, sampai di sini kita akhirnya anggap sudah membeli pompa, kemudian kita mau merangkai kelistrikannya nih. Nah, sebelum merangkai kita harus tahu ya kawan-kawan, apakah pompa kita ini otomatis atau non otomatis. Kalau non otomatis orang biasanya nyebutnya pompa manual gitu. Manual itu maksudnya gini, tergantung tangan kita ya kawan-kawan. Kalau kita mau pompanya nyala, kita colokkan. Jadi contohnya kayak gini nih contohnya. Colokannya misalnya kayak gini ya. Ini anggap lubang di dinding ya, lubang listrik di dinding. Kita mau colokkan, mau nyalakan pompa, colok terus nyala gitu ya. Mau matikan, lepas gitu. Nah, itu namanya non otomatis atau manual. Nah, anggaplah kita sekarang mau non otomatis atau manual, cara merangkai kabelnya sama saja. Jadi nanti ketika kawan-kawan membeli pompa, biasanya itu kabelnya itu ada 3 kayak gini kan. Minimal ada 2 seperti ini misalkan ya, ada 2. Tapi setahu saya sih rata-rata ada 3. Baik, kita kenali dulu ya satu persatu ya.
mulai dari ini nih, yang paling bahaya itu yang sebelah sini. Ini biasanya dia diberi warna coklat atau abu-abu yang saya sering tahu. Nah, ini disebut, kalau orang Jawa bilang api ya. Kalau orang dalam bahasa Inggris itu live wire, artinya hidup. Hidup itu ada tenaganya kawan-kawan. Ini kalau disentuh pakai, kalau nanti kabelnya sumber listrik ya, ini disentuh pakai tespennya akan menyala. Itu namanya live. Nanti saya akan ajarkan di listriknya. Ini kabelnya pompa dulu ya. Kemudian biru ini adalah netral. Nah, netral ini adalah pasangannya live ya. Jadi kawan-kawan kalau nyolokkan hanya satu kabel ya, satu kabel ke peralatan apa aja hanya satu, maka nggak akan menyala. Jadi ini ibaratnya suami istri. Ini suami dan ini istrinya. Jadi harus berpasangan ya kawan-kawan kalau nyolokkan listrik. Kemudian yang ini, nah ini seperti anak bawang tapi penolong ya kawan-kawan. Kadang-kadang ini nggak ada di pompa itu, kadang hanya ada 2. Kadang ada 3, tapi tukang listrik kadang-kadang nggak memasangnya, jadi hanya 2 begini. Makanya saya bilang anak bawang, padahal penting ya kawan-kawan. Ini disebut dalam bahasa Inggris itu ground ya, kabel ground itu artinya tanah, dan memang dia itu seharusnya dihubungkan ke tanah. Loh, untuk apa dihubungkan ke tanah? Jadi fungsinya kabel yang ini kawan-kawan itu untuk keamanan ya. Kalau misalkan peralatan ya, mesin pompa kita itu misalkan mengalami korslet atau apa, agar dia itu tidak nyetrum. Mungkin kawan-kawan ada yang pernah ya mengalami kesetrum kulkas atau mesin cuci ataupun pompa juga. Itu karena kabel groundingnya ini biasanya nggak dipasang, atau terpasang tapi nggak dicolokkan, atau colokannya nggak bagus kayak gitu ya. Intinya groundingnya nggak bagus gitu. Nah, dalam orang-orang Jawa biasanya itu nyebutnya ini arde gitu ya. Intinya itu arde itu earth ya, dalam bahasa Inggris earth. Earth itu artinya tanah atau bumi ya. Jadi listrik yang liar tadi itu kan kawan, itu dialirkan ke tanah agar tidak nyetrum ke manusia gitu. Nah, itu ya fungsi 3 kabel ini. Oke, kabel ini kita hubungkan kemana gitu. Nah, kita harus punya colokannya ya kawan-kawan. Saya akan tunjukkan beberapa macam colokan. Taruh mana aja. Oke. Colokan model pertama adalah seperti ini. Nah, untuk colokan yang model ini itu nggak ada ardenya atau nggak ada groundingnya ya kawan-kawan. Jadi ini paling basic ya. Jadi si anak bawang ini nggak dipakai, si grounding ini. Dari sisi keamanan jelas kurang karena nggak ada grounding. Tapi kepraktisan ya bisa dan simple gitu. Kebanyakan orang itu pakai ini karena simple, padahal kurang aman. Nah, kemudian tipe kedua itu yang seperti ini. Nah, ini lebih aman ya kawan-kawan, karena apa? Dia itu ada groundingnya, lihat di sini ada gitu ya. Sedangkan ini dan ini tadi ingat ini adalah live tadi ya, atau api, yang sini netralnya. Jadi ini yang pasangan suami istri, yang ini anak bawangnya tadi ya di sini. Anak bawang si penyelamat tapi. Nah, nanti kalau colokan kita model kayak gini, maka pasangan colokannya pun adalah seperti ini juga ya kawan-kawan. Kawan-kawan lihat di sini. Nah, di sini ada seperti kawat juga ya. Nah, ini grounding atau arde tadi kawan-kawan. Sedangkan yang live sama netralnya tadi nyolok ke sini, jadi pas. Nah, gitu. Ini cowok, ini cewek, biasanya disebut gitu ya. Cowok nyolok ke cewek gitu. Oke. Nah, kalau kawan-kawan pengen tahu ya, sebetulnya antara ini dan ini sedikit lebih aman gitu ya. Jauh lebih aman lah karena dia memiliki grounding. Tapi sebetulnya ada kekurangan dari yang tipe kayak gini. Kekurangannya apa? Kayak gini kawan-kawan. Kita kan udah merencanakan ya, misalkan ini harusnya, misalkan yang sebelah sini live ya atau api tadi. Kemudian
Kita tahu api nanti nyoloknya adalah sebelah sana misalkan ya. Nah, lihat api kalau saya colokkan dapat. Tapi yang model begini itu bisa dibolak-balik kawan-kawan. Lihat, kalau saya colokkan kayak gini, yang api tadi itu yang kita rencanakan dapat api akhirnya dapat netral. Akhirnya apa? Nggak konsisten ya, nggak konsisten. Kawan-kawan nonton aja lebih lanjut, nanti lama-kelamaan akan paham. Nah, kalau di standar Inggris ya, kebetulan saya ada di kota Batam. Standar Inggris itu lebih aman kawan-kawan. Nah, ini saya punya colokan model standar Inggris. Lihat ya. Ini groundnya, ardenya, si anak bawang tadi. Yang ini netral, lihat warnanya biru. Yang ini warna coklat. Ini adalah apinya. Ya. Nah, ini dia itu nggak bisa dibolak-balik. Kan kawan lihat ya. Ini contohnya nih. Di dinding-dinding rumahnya orang Batam itu rata-rata seperti ini kawan-kawan. Ini arde di atas, terus habis itu sini netral, sini live-nya atau apinya. Jadi nyoloknya selalu begini, lihat. Ya kan? Mau dibalik gini nggak bisa masuk. Lihat, colokannya nggak cocok. Jadi dia lebih aman karena apa? Yang kita rencanakan dapat live atau api itu akan selalu dapat api gitu. Nah, nanti apa pentingnya api dan netral, kenapa sebaiknya tidak dibolak-balik? Kawan-kawan nonton terus ya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, saya akan membagi tip ya, cara untuk mengupas kabel ini agar serabutnya tidak tercabut juga ya. Biasanya kan kadang ini terputus-putus nih kawannya. Kadang-kadang kawan-kawan kan suka pakai gunting kayak gini ya, digunting pelan-pelan terus nanti dicabut. Nah, ini saya pakai cara kuno ya, cara orang-orang dulu pakai korek api seperti ini. Kita panaskan di daerah mana yang kita mau cabut, misalkan daerah sini. Nanti kalau ini sudah meleleh kita tarik gitu ya, perhatikan ya. Udah leleh, tarik. Nah, seperti itu. Lihat, bersih kan? Jadi nggak ada kawat tembaganya tertarik. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang jadi gini kawan-kawan. Ini biasanya di listrik rumah kita itu kan seperti ini nih colokannya. Ada dua, kiri kanan. Saya juga belum tahu ini apinya yang mana, yang kiri apa yang kanan. Terus sebelah sini ini ada logam juga ya. Ya, seperti di sini ya. Ini yang grounding atau arde tadi ya kawan-kawan. Nah, kita kalau pengen tahu api yang mana, kita pakai test pen kawan-kawan. Paling gampangnya pakai test pen, tapi habis ini saya kasih tahu pakai alat lain. Lihat ya. Kalau pakai test pen, ini di sini ini untuk kita pegang ya kawan-kawan. Untuk kita pegang harus ada jari kita yang nempel di situ. Kemudian di sini nanti ada lampu ya. Ini di jempol saya ini ada lampu yang akan menyala kalau dia kena live wire atau api. Lihat ya, perhatikan. Saya colok ke kiri dulu. Nah, menyala. Berarti yang sini nanti harusnya nggak menyala. Nah, gitu kan. Kita coba lagi. Nah, di sini menyala, berarti di sini adalah api ya, kawan-kawan. Nah, di sini apakah ini netral atau kosong gitu, jangan-jangan nggak ada kabelnya ya kan. Nah, itulah kelemahan dari ini apa namanya test pen. Jadi test pen ini hanya bisa mendeteksi api tapi tidak bisa mendeteksi netral gitu loh kawan-kawan. Nah, bagaimana caranya agar kita yakin bahwa listrik di sini dua-duanya berisi ya, yang ini berisi api, yang ini netral. Maka kita memerlukan alat namanya voltmeter. Nah, ini sebetulnya bukan hanya voltmeter, tapi dia bisa ngukur ampere, voltase dan ohm ya. Makanya orang-orang sebutnya dia adalah AVO, ampere, volt dan ohm meter. Jadi ini namanya avometer. Tapi dalam bahasa Inggris biasa disebut multitester karena apa? Dia bisa
multi segala macam ya. Voltase bisa, ngukur resistan bisa, ngukur ampere juga bisa, arus listrik. Nah, kita ini kan mau ngetes apakah listrik di rumah kita ini 220 volt ya. Kalau kita mau ngetes listrik rumah kan kawan, maka kita melihat di sini ya. Ini ada skala ACV. Ini adalah alternating current voltage. Artinya disinilah kita pakai ya kalau mau mengukur tegangan listrik. Nah, ACV ini skalanya sampai 250 di sini ya kan. Lihat ya, perhatikan ada 250 tulisannya. Nah, kalau kita memakai skala 250, maka di sini kita arahkan ini ke arah 250 seperti ini. Oke, karena kita tahu yang kita ukur nanti adalah 220. Jadi kita akan perkirakan ini 200, ini 250. Berarti 220 sekitar sini ya. Nah, di sini ini. Kita juga bisa juga sebetulnya memakai skala 1000 seperti ini. Tapi kalau 1000 kita harus menganggap bahwa ini adalah 1000. Lihat aja angka 10. Ini 1000 di sini berarti nanti listriknya voltasenya akan di sekitar sini ya, di dekat angka 2 lebih sedikit. Ayo kita buktikan aja. Kita taruh aja di angka 1000 dulu, nggak apa-apa ya. Nah, cara makainya bagaimana? Perhatikan. AVO memiliki dua kabel warna merah dan hitam. Masing-masing kita colokkan di tempatnya. Ini adalah tempat colokan, ada tulisannya COM, ini selalu hitam. Di sini ada plus ya. Ini kita kasih yang warna merah. Nah, karena kita tahu tadi apinya adalah sebelah kiri, maka kita coba ya colokkan aja ke api yang merah ini. Terus yang netral kita colokkan ke yang sini. Nah, kawan-kawan perhatikan, ini karena longgar dia goyang-goyang ya, kadang menyentuh kadang tidak. Yuk kita dekatkan aja. Nah, kawan-kawan lihat, perhatikan di situ dia ya kira-kira benar ya, 220 volt. Oke. Perhatikan dia kita kan pakai 1000 skala 1000 volt. Berarti kalau di sini ini artinya 200 ya. Kalau segini itu 1000 berarti sini 200. Tambah satu strip adalah 20. Nah, kalau kita pengen lebih teliti maka kita akan pakai skala yang 250. Kita cabut dulu ya. Satu aja nggak apa-apa. Kita pindah ke 250 skalanya. Nah, kita harapkan nanti di mana? Yaitu akan ada di sekitar sini ya kawan-kawan. Perhatikan, saya colokkan kabel merah ini, colokan merahnya. Nah, perhatikan sekarang ya, benar ya, berarti dia ada di angka 220 volt di sini. Baik, itu cara memastikan bahwa listrik di rumah kita bagus. Jadi kalau kawan-kawan setelah mengukur ternyata nggak mendapatkan listrik 220 volt, mohon maaf ya, mungkin di daerah pedesaan ataupun di kota tapi jaringannya jelek, kawan-kawan bisa voltasenya itu turun sampai 190, kadang sampai 180 atau 160. Itu berbahaya bagi peralatan kita karena ampere kita akan naik nanti ya kawan-kawan. Kita harus lapor ke PLN agar dibenerin dan menjadi 220. Nah, sekarang saya memakai contoh, anggap saja ini adalah pompa kita ya kawan-kawan. Ya nggak harus pompa beneran ya kan kawan. Kadang ada yang nggak mau tahu, mintanya ditunjukkan pompa beneran. Anggaplah ini pompa deh. Yang penting kabelnya ini, kita kan lagi bahas kabel. Anggaplah ini kabelnya ada 3, seperti yang standarnya saya bilang tadi. Yang merah ini kita anggap ininya ya, live atau api, yang biru netral, kemudian yang hijau kuning ini adalah arde atau ground, itu ya. Nah, kawan-kawan, kabel dari pompa ini biasanya kan pendek tuh. Kemudian kita kan harus menyambung sendiri. Kita harus menyambung sendiri, lalu pada akhirnya kita akan pasangkan ke colokan seperti ini. Ya, karena kita butuh nanti nyolok ke dinding ya, ke listrik di dinding.
Nah, kalau kawan-kawan mau pasang colokan seperti ini, kan kawan-kawan perlu juga beli kabel tuh. Nah, kalau beli kabel itu jangan terlalu kecil ya kawan-kawan. Misalkan contoh nih seperti ini. Ini kabel saya beri contoh ini cukup kecil ya. Lihat. Nanti misalkan ini kabelnya pompa. Perhatikan. Nih, kabel pompa segini. Ya, terus saya mau kasih kabel sekecil ini. Nah, ini nggak bisa ya kawan-kawan. Jadi kalau kabel pompa sebesar ini, kita jangan bikin sambungannya dengan kabel yang kecil seperti ini. Jadi kawan-kawan jangan terlalu ngirit dengan membeli kabel yang kecil-kecil. Karena apa? Berbahaya, karena kalau kabelnya dari pompa itu udah ukuran besar seperti ini ya, seperti tangan kanan saya, maka kawan-kawan paling tidak ya harus membeli kabel yang ukurannya sama. Jadi contohnya seperti ini. Nah, perhatikan ya. Kalau di kawan-kawan memperhatikan itu ininya ya, tembaganya itu, lihat. Jadi jangan bungkusnya ini. Ya, ini kurang lebih sama, cuman dia bentuknya yang sebelah sini ini istilahnya itu sisir ya, dia lebih serabutnya lebih besar, yang ini serabutnya lebih kecil. Jadi kalau di sini kalau kawan-kawan ragu, beli kabel yang sambungannya lebih besar itu akan lebih baik, akan lebih aman gitu ya. Kabel yang terlalu kecil nanti mengakibatkan apa? Dia tidak bisa menanggung beban dari pompa. Pada akhirnya nanti kabel ini akan terbakar. Makanya ada cerita-cerita kebakaran karena listrik ya, itu karena kabel-kabel yang kita pakai terlalu kecil. Baik. Nah, kemudian kabel dari pompa ini nanti kita akan hubungkan ya dengan ini ya. Ayo kita perhatikan bagaimana cara memasangnya. Yang pertama tentu kita akan copot dulu ini ya. Nah, kemudian kita buka seperti ini. Nah, ingat ya kawan-kawan, tadi itu listrik kita apinya kan sebelah sini tuh. Lihat. Jadi nanti kita jangan salah ya. Jadi nanti api kita taruh sebelah sini. Nah, kita pasang yang apinya pompa ya kan ke sebelah sini. Kita kendorin dulu. Baik, akhirnya memasangnya seperti ini ya, 3 ini. Terus jangan lupa kawan-kawan ya, tips saya kalau ngencangin ini ya sekuat mungkin, jangan sampai ditarik ini putus. Lihat, nah, ini sudah kuat ya, saya tarik-tarik nggak putus atau nggak lepas dari kunciannya di sini. Selanjutnya ya kita pasangkan kembali ke wadahnya. Nah, untuk kelanjutan video ini, arde ini nggak saya pakai ya kawan-kawan, karena ini saya pakai alat peraganya kan lampu tuh. Lampu kan nggak pakai arde, jadi biar saya nggak ribet juga. Anggap saja kalau pompa harus dipasang ya kawan-kawan. Tapi karena ini saya peragan pakai lampu, saya lepas. Sekarang kabel sudah terpasang di colokan ya. Perhatikan jalurnya masing-masing sudah terpasang, biru netral, yang merah api. Kemudian kita colokkan ya, yang sebelah kiri tadi adalah api dapat api. Ya. Kita lihat ya, colok. Nah, pompanya nyala. Ya memang lampu tapi anggaplah ini pompa ya. Kabel grounding tadi saya sudah terangkan, saya nggak pakai untuk peragaan saja ini. Terus kalau kita matikan pompa, cabut. Pasang lagi, cabut lagi. Jadi itu ya kawan-kawan, kita pakai non otomatis, jadi kita harus nyolok kalau mau nyalakan. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin nanya, Pak, emangnya kalau api yang merah di sini nggak dapat api, emang nggak bisa nyala? Bisa juga. Kita coba ya. Lihat nih, kita balik ya sekarang. Tuh, nyala juga ya. Nyala. Kita balik lagi, nyala. Nah, makanya ini
namanya listrik AC itu dibolak-balik masih bisa nyala. Loh, lalu kenapa Pak kok harus dibedakan tadi? Kenapa yang merah kok harus sebaiknya dapat api? Ya, kenapa nggak ngawur aja, ngasal aja gitu? Nah, habis ini saya akan terangkan. Sekarang saya tetap operasikan ini secara manual, tapi saya nanti nggak pakai nyolok atau nyabut lagi ya. Nanti saya akan memakai saklar. Saklarnya mana nanti saya tunjukkan. Jadi ini kalau kita pakai saklar ya, ini kita colok permanen ya, colok. Nah, nyalakan gitu. Lalu nanti matikannya, nah, nanti tunggu dulu. Oke, ini udah tercolok terus ya. Ingat aliran listriknya yang merah tadi adalah api. Oke. Nah, sekarang kayak gini kawan-kawan. Anggaplah di sini ini ada sambungan kabel ya. Ini sengaja saya kupas terus saya sambung situ seolah-olah ini adalah saklar ya kawan-kawan. Anggaplah ini saklar. Nah, saklar ini kalau kita klik kita putus. Nah, dia pompa mati. Kalau kita klikkan lagi nyala. Ya kan? Kita klikkan lagi putus. Seperti itu. Nah, ini meskipun kita balik sama saja. Coba kawan-kawan perhatikan ya. Ini saya sambung atau saya putus dulu ya. Ingat tadi kita bisa balik di sini. Ini kawan-kawan harus hati-hati ya. Ini kerja dengan listrik ini berbahaya. Kita harus melakukannya dengan hati-hati. Ini saya balik ya sekarang ya. Jadi sekarang yang biru adalah api ya kawan-kawan. Yang biru adalah api. Apakah bisa bekerja saklar ini? Bisa juga, lihat. Matikan, nyalakan. Matikan, nyalakan. Lalu apa bedanya Pak? Perhatikan kawan-kawan. Kalau sekarang, sekarang yang saya anjurkan ya. Yang saya anjurkan adalah merah harus mendapatkan live atau api. Kita balik yang benar ya sekarang. Sekarang yang merah adalah api. Kita buktikan memakai test pen. Lihat. Sekarang posisi saklar adalah sedang diputus. Kita tes sini. Nah. Biar kelihatan saya pindah ya ke bawah ya. Kelihatan nyala ya kawan-kawan. Dari sini. Nah, kelihatan nyala. Nah, ini anggap ini saklar ya kawan. Sekarang kan posisi terputus nih saklarnya. Kalau saklar terputus, maka di sini itu nggak ada lagi setrumnya. Lihat, perhatikan. Tuh. Jadi kita kalau mau memperbaiki atau melakukan sesuatu ke pompa ini aman karena apa? Di sana apinya sudah diputus. Ini nggak nyala kan, test pen saya nggak nyala. Artinya nggak ada setrum. Saya pegang pun nggak apa-apa. Lihat tuh, dipegang nggak apa-apa. Ya. Sekarang kalau saya balik, perhatikan. Ini saya balik. Perhatikan ya kawan-kawan. Sekarang apinya adalah biru. Lihat, api ada di biru. Tuh nyala ya, test pennya nyala. Kemudian ini juga perhatikan nyala nggak? Tuh nyala kan. Jadi kalau biru ini dapat api, maka jalur kabel ini termasuk yang di dalam ya. Di dalam ini kan ada kumparan tembaga ya. Kalau ini pompa, ini ada kumparan tembaga, ada alat-alat elektronik yang lain. Itu mengandung setrum ya kawan-kawan. Jadi berbahaya gitu loh. Ingat tadi ya, kalau biru ini kita kasih api, maka pompa ini itu berisiko nyetrum kalau kita servis segala macam. Nah, pada akhirnya memang lebih aman kalau dicabut ya kawan-kawan, karena kita nggak akan menduga-duga. Tapi misalkan kita lupa mencabut, ya
lebih aman kalau tadi yang merah diberikan ini jalur api atau live wire tadi. Nah, mudah-mudahan tidak membingungkan kawan-kawan. Intinya ya, kalau kawan-kawan punya pompa kabelnya merah, itu berikanlah api. Artinya apa? Berikanlah yang kalau dites gini yang nyala gitu ya. Saya balikkan yang benar. Nah, kayak gini. Intinya harus nyala posisi kayak gini. Lihat ya. Bisa kelihatan nggak sih saya? Tuh. Hai kawan-kawan, demikian dulu. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan pemahaman untuk kawan-kawan yang belum paham listrik. Kemudian agar dalam merangkai listriknya tidak kesulitan, terus tidak mengalami bahaya kesetrum, terus cukup dayanya gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan lebih jauh lagi bagaimana memasangkan otomatis, entah itu pressure switch ataupun ini lampung ini ya. Kita nanti akan pelajari dulu satu persatu, mulai dari yang pelampung tandon dulu. Nanti saksikan di lanjutan video ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.